Halo semuanya, aku izin jelasin ya bagaimana sih cara belajar di e-course atau gimana sih cara pengerjaan untuk sertifikasi BNSP yang ada di Enter Digital. Jadi dari tim admin kami nanti akan memberikan pesan seperti ini Kak. Pesan ini berupa akses materi yang akan diberikan. Nah, di sini ada Google Drive-nya, di sini kakaknya baca dulu di dalam folder wajib. Jadi nanti di link tersebut ada folder wajib, itu berisi video tutorial cara pengerjaan, soal uji kompetensi, contoh jawaban peserta sebelumnya. Nah, itu bisa dijadikan referensi atau panduan dalam pengerjaan sertifikasi BNSP, digital marketing atau skema yang lainnya. Nah, di sini saya akan membuka link tersebut ya. Kakaknya dibuka link tersebut. Nah, kebetulan ini sedang mempraktekkan untuk skema digital marketing. Nah, di dalam Google Drive ini sudah ada pelatihan-pelatihannya dan ada file folder wajib. Di folder wajib inilah yang harus diperhatikan gitu. Jadi di saat kita buka folder wajib itu berisi video tutorial. Jadi nanti ada unit kompetensinya Kak, ada materi unit kompetensi atau materi uji kompetensi ya. Di sini di nomor 1. Nah, ini adalah soal yang akan diujikan nantinya. Gitu. Kakak baca pelan-pelan. Bisa dilihat. Nah, ini adalah prompting, bukan prompting sih, lebih ke panduannya. Jadi seolah-olah, jadi kita bikin project dummy. Seolah-olah kakaknya ini adalah tim digital marketing untuk PT Digimarket Indonesia atau produknya dinamakan DigiSnack gitu. Bertanggung jawab atas peluncuran brand UMKM makanan ringan gitu. Nah, nanti kakak akan mengerjakan semua aspek digital marketingnya begitu. Nah, selanjutnya kita ke bagian bawah. Di nomor 1 ini kakak menganalisis produk dan pasar untuk produk DigiSnack tersebut gitu. Jadi ada analisa marketing mix 4P, analisa SWOT terhadap produk, kembangkan pengetahuan produk gitu. Jadi nanti dianalisis dulu nih si produknya, entah itu marketing mix 4P-nya dan lain sebagainya. Nah, di soal nomor 2 itu ada riset kata kunci. Jadi, kakak melakukan analisa kata kunci melalui Google Trends. Untuk panduannya sudah kami berikan di dalam folder ini gitu. Gimana sih cara kita riset kata kunci pakai Google Trends sudah ada. Selanjutnya nomor 3 analisis target. Analisis targetnya itu kita mau jualan, target pasarnya mau kemana. Nah, itu dianalisis seperti itu. Terus lalu melalui media sosial apa yang digunakan untuk promosi dan lain sebagainya. Untuk panduannya sudah jelas ada di file nomor 2, yaitu berisi contoh jawaban soal. Nah, contoh jawaban soal itu bisa dijadikan panduan atau referensi dalam pengerjaan tugas. Seperti itu Kak. Nah, ini tinggal dibaca saja. Jangan pusing dulu, ini baru tahap pertama ya. Jadi ini mungkin kalian masih bingung. Tapi nanti saya akan menjelaskan gimana output yang akan dikerjakan ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh jawaban dari peserta sebelumnya yang bisa dijadikan referensi atau panduan dalam pengerjaan tugas. Jadi yang pertama ini, di slide pertama ada nama produknya atau judulnya. Di slide kedua ada marketing mix 4P. Nah, di sini dijelaskan produknya apa, place-nya. Place itu tempat jualannya di mana, price itu harganya berapa, promosinya melalui apa dan lain sebagainya. Nah, untuk slide kedua yaitu ada STP produk. Analisis STP produk itu berisi segmentasi, targeting dan positioning dalam produk kakaknya. Segmentasinya siapa, targetingnya siapa, positioningnya gimana. Selanjutnya di slide berikutnya ada SWOT analisis. Kita analisis lah nih kekuatan, kelemahan dari produk kita, terus peluang dari produk kita apa, ancamannya gimana dan lain sebagainya. Dijelaskan nih
untuk kekuatannya produknya itu mungkin rasanya unik atau gimana gitu. Selanjutnya adalah Google Trends. Nah, Google Trends ini jadi nanti kan kakak lihat panduannya, setelah itu di screenshot bagian grafiknya lalu dimasukkan ke dalam PowerPoint gitu. Nah, dari hasil screenshotan itu kakak analisa nih dari grafik ini yang paling tinggi yang mana. Nah, kalau di sini yang paling dicari itu adalah dimsum goreng keju. Kata kunci yang paling banyak dicari. Bisa lihat kata kunci yang paling banyak dicari gimana Kak? Caranya lihat dari grafik yang paling tinggi di sini. Gitu. Itu berarti yang paling sering dicari. Selanjutnya itu ada slide selanjutnya itu adalah kata kunci turunan. Nah, nanti kata kunci turunannya sudah saya berikan juga video tutorialnya caranya gimana. Kakak tinggal men-screenshot hasil kata kunci turunannya. Selanjutnya itu kita berjualan di marketplace. Jadi apabila kakaknya sudah mempunyai produk dan sudah di marketplace silahkan di screenshot. Tapi kalau misalnya belum nanti silahkan dibuat dulu toko di marketplace-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada landing page. Jadi kita sebagai peserta diwajibkan membuat landing page promosi. Seperti itu Kak. Nah, untuk Meta Ads, selanjutnya di Meta Ads ya. Di Meta Ads ini hanya project dummy. Jadi tidak usah dijalankan atau diiklankan. Karena kan kalau diiklankan kita harus mengeluarkan budget ya. Nah, kalau di sini kita hanya screenshot saja hasil settingan kita. Seperti itu. Sudah selesai. Itu adalah output yang akan dikerjakan. Ini bisa menjadikan referensi untuk kakak-kakaknya semua. Nah, yang paling penting itulah di file wajib. Jadi nanti di sini sudah ada tutorialnya, cara menganalisis 4P, analisis SWOT, STP, riset kata kunci turunan, pembuatan website atau fanpage, membuat marketplace, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu untuk digital marketing. Tapi sebenarnya sama semua skema. Seperti itu alurnya. Jadi nanti ada file wajib dan di file wajib itu lah yang harus diperhatikan. Seperti itu. Semoga penjelasannya cukup jelas. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan ke admin ya. See you.